maka harus segera menggantinya. Itu adalah kiblat kita yang pertama. Ya. Mereka ingin segera mendirikan the New World Order. Inilah sistem Dajjal yang dimaksudkan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Dajjal tidak akan datang melainkan sistemnya sudah muncul. Apa sistemnya? Sistem ini mereka buat dalam bentuk frame the New World Order, tata dunia baru. Ya, tata dunia baru di mana Yahudi menjadi bangsa yang menjadi pelaksana dari kepentingan Dajjal di dunia. Ya, maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow government-nya, harus menjadi negara cabang Dajjal, negara-negara Dajjal. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi hambanya Dajjal. Hatta Indonesia, simbol-simbol Dajjal banyak berserakan di Indonesia, terutama di kota Bandung, Bapak Ibu. Ya, di Bandung itu tidak sedikit masjid yang ada simbol Dajjalnya. Bahkan dalam perjalanan tadi saya melewati kilometer 88, ada masjid yang ada simbolnya. Ada, Bapak Ibu. Yahudi bergerak dalam 3 ranah untuk menyambut Dajjal, dalam simbol ritual, dan arsitektur. Ya. Baik. Jadi munculnya shadow government. Negara-negara di dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi pengikut Dajjal, sadar ataupun tidak sadar. Ya, Allah. Maka jika ada negara di seluruh dunia ini yang bertentangan dengan keinginan Dajjal, dengan agenda Dajjal, itu akan dihancurkan. Lihat Mesir, lihat Libya, lihat Tunisia, lihat Irak, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Bagaimana kondisi negara tadi? Dihancurkan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan ya. Masuk WC saja diatur ya. Betul Bapak Ibu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur oleh Islam. Masuk WC kaki apa Bapak Ibu? Kaki kiri. Ada doanya tidak? Ada. Keluar WC kaki? Ada doanya. Masuk masjid kaki? Ada doanya. Keluar masjid kiri, ada doanya. Ingat kata Rasulullah, ma taraktu. Oh, jadi kesana kemari. Ini iklan Bapak Ibu. Iklan dulu ya Bapak Ibu. Sinetron aja ada iklannya. Ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yuqaribukum ila Allah wa yadkhilukum jannata illa qad amartukum bih. Tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun yang membuat kalian dekat dengan Allah, bahkan memasukkan kalian ke dalam surga, melainkan aku sudah memerintahkannya. Apapun yang kita butuhkan agar kita dekat dengan Allah dan masuk surga, demi Allah Rasulullah sudah menyampaikannya. Nah, kalau nyoblos penting, kenapa Rasul nggak nyontoin? Halo, hati-hati kita mengadakan sesuatu yang tidak Rasul contohkan. Betul Bapak Ibu? Halo, kok nggak ada suaranya nih? Buat nanti suaranya Bu ya. Ya. Wa ma taraktukum syai'an ba'di alladhi yubaidukum anillah wa yadkhulukum nara illa qad nahaitukum anhu. Dan demi Allah tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun yang membuat kalian jauh dari Allah dan membuat kalian masuk ke dalam neraka, melainkan aku sudah melarangnya. Jauhi, tinggalkan, jangan kau lakukan. Jadi apapun sudah ada, sudah jelas. Nah, memilih pemimpin penting dalam Islam. Ya, penting sekali, dan Allah sudah memberikan contohnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin, addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiin. Bagaimana Abu Bakar sampai Ali dipilih? Itulah sunnahnya. Tidak disimpan ya, ini fotonya Abu Bakar, foto Umar, Utsman, Ali. Yang mana nih saya coblos nih? Ya, enggak kayak gitu kan? Nah, itu sistem demokrasi dan turunannya. Jadi sekali lagi, seumur hidup saya belum pernah nyoblos. Tapi tahun ini saya nyoblos Bapak Ibu. Tahun ini saya nyoblos, mulai dari wali kota Bandung sampai presiden insya Allah. Kenapa demikian? Karena sentimennya bukan kepentingan ormas orpol, tidak. Sekarang hilang yang namanya idealisme partai, betul? Hilang oleh kepentingan, sesuatu yang kita pun tidak menyangka malah bergabung. Kenapa? Ada kekuatan hak dan batil dalam kesempatan ini. Saya terinspirasi oleh doa Rasulullah ketika awal mula berdakwah, Persia dan Romawi berperang. Nomor 1 Persia, nomor 2 Romawi. Sekali lagi, nomor 1 siapa? Persia, blok timur. Yang kedua blok barat, mana? Romawi. Rasulullah berdoa, ya Allah menangkan Romawi, ya Allah menangkan Romawi. Nomor 1 tadi Persia, nomor 2 Romawi, nomor 2 ya.
Rasulullah meminta, ya Allah menangkan Romawi ya Allah. Kata Rasulullah, loh kok bisa? Persia, mereka nomor 1 Persia, blok timur, itu akidahnya Zoroaster. Kayak jadi kepemilu ini, pengantar Bapak Ibu ya, kan bulan depan ya. Ini nggak sengaja. One political system, satu sistem politik dunia, demokrasi. Jangan salah, ini sistem Dajjal. Hatta tidak ada satu negara pun di dunia, hatta negara Islam, melainkan demokrasi masuk dalamnya. Inilah fitnah Dajjal. Sistem demokrasi. Ateisme, Leninisme, Marxisme, Hinduisme, Buddhisme, bahkan Sundaisme berlindung di balik demokrasi sekarang. Demokrasi sudah tidak murni lagi demokrasi. Tirani, rezim berlindung di bawah nama demokrasi. Betul Bapak Ibu? Inilah fitnah Dajjal dalam sistem politik dunia. One political system. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berharap, ya Allah menangkan Romawi ya Allah. Kenapa? Karena Romawi ini monoteisme. Walaupun menyembah Yesus, satu Tuhan, Yesus, walaupun bukan Allah, tapi dalam pikiran Rasulullah lebih mudah mendakwahi Romawi ketimbang mendakwahi Persia. Jadi Rasulullah, ya Allah menangkan Romawi. Nah, boleh nggak kita berdoa begitu? Ya Allah menangkan Romawi ya Allah gitu. Karena bagi kita lebih mudah mendakwahi Romawi ketimbang Persia. Betul Bapak Ibu? Nah, baik, untuk ini khusus nanti bab tentang kepemimpinan lah. Siapa sebetulnya pemimpin kita? Pemimpin kita adalah mereka yang akan menjadi saksi ketika amal ibadah kita dibuka dan disidang. Surat Al-Isra ayat ke-17, surat ke-17 ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Allah ya. Pada hari di mana amal perbuatan manusia dihisab, maka kami datangkanlah imam mereka. Kalimatnya imam, pemimpin. Alhamdulillah kita sudah punya Kang Imam ya, Kang Imam Ahmad ini. Nanti kita akan datangkan imam kita sebagai saksi bagi kita. Tidak ada sidang yang digelar tanpa seorang saksi, betul? Nah, saksinya ini adalah imam kita. Barulah setelah imamnya jelas dihadirkan, dibukalah buku catatan amal kita. Pertanyaannya, siapakah imam ini? Apakah presiden? Apakah menteri agama? Apakah ketua MUI? Bukan. Tapi orang yang kita angkat sumpah setianya untuk menjadi saksi keislaman kita di muka bumi, ketundukan kita pada Allah. Itulah kenapa ada khalifah setelah Rasulullah wafat. Ya, ketiadaan khilafah inilah yang membuat kita jahiliyah. Man mata biqala imam mata mitatan jahiliyah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi aku jadi kampanye saya ini. Gak bermaksud ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini saya nyoblos Bapak Ibu. Kenapa? Ada kebatilan di depan kita, kita harus menghilangkannya. Kalau kebatilan ini tidak kita hilangkan, kita dibinasakan Allah. Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul 'ammah bi amalil khasah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa satu bangsa, satu kaum hanya karena kemaksiatan dan kezaliman segelintir orang saja. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka, wahum qadiruna ayyunkiruh, dan mereka mampu merubah kemungkaran tadi dengan satu langkah mudah. Fala yunkiruh, tapi mereka tidak mengingkarinya. Oh, itu bukan kepentingan kita, itu bukan sistem kita. Yang penting kita dakwah dan tarbiyah. Bagaimana bisa dakwah kalau bangsa ini hancur? Bagaimana bisa tarbiyah kalau dakwah ini hancur? Betul? Maka selamatkan dulu bangsa ini dari yang namanya kezaliman dengan satu langkah mudah tadi. Karena jika kita tidak merubah, tidak mencegah kemungkaran itu terjadi, diam saja karena alasan tadi, azaballahul khasata wal ammah. Allah akan menyiksa mereka yang zalim, dan mereka yang umum pun akan dihabiskan. One political system, demokrasi. Yang kedua, one economical system, sistem kapitalisme. Ini sistem Dajjal Bapak Ibu. Kita tidak pernah merdeka ternyata. Sejak zaman dulu, Orde Lama sampai Orde Baru, kita belum pernah merdeka sampai hari ini, hatta yaum.
Belanda tidak pergi begitu saja. Belanda tidak ridho, ya, mereka kehilangan Indonesia yang kaya raya. Bapak Ibu, tidak ada negara sekaya Indonesia.